pagi semuanya. Selamat datang kembali dalam ibadah online bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Apa kabar semua? Saya percaya kita punya kabar semua luar biasa. Sebab walaupun masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan tetap mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Amen. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Pelita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan.
Benar Tuhan, hanya di dalam naungan sayap Engkau kami mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Firman Engkau berkata, jika Engkau berserta kami, maka kuat roh dan jiwa kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami menantikan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Kami hanya bersandar dan berharap kepada Engkau di dalam musim hidup kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau Tuhan. Segala hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Setiap hal, setiap keadaan yang kami alami. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami dengan firman Engkau Tuhan. Dan kami menjadi orang yang kuat. Karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kami, yang layak untuk terima segala puji-pujian, yang layak untuk terima segala kemuliaan. Hanya bagi Engkau Tuhan segala puji-pujian, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amen. Selamat pagi semua, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, Dia Allah yang baik, selalu menyertai kita, dan kita percaya Dia akan tetap setia menyertai kita sampai kapanpun, karena Dia tidak pernah tidak setia, Dia selalu setia di dalam hidup kita. Nah, kita lihat sekarang ini adalah sudah zaman informasi, dan kita lihat koran, bukan hanya koran secara kertas, tapi sekarang koran sudah koran online. Kemudian kita lihat bahwa internet sudah begitu luar biasa, dan juga sosmed, sosial media yang sedang berjalan sekarang, dan semua beritanya itu up to date. Tidak ada berita yang terlambat. Begitu kejadian sesuatu yang terjadi, langsung kita bisa lihat. Dan saudara, bahwa karena itu semua ini bisa berubah, termasuk sebentar lagi kita akan memasuki suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan normal yang baru, atau kita kenal dengan new normal. Dan kita akan hidup dalam satu kehidupan yang baru, yang suatu kehidupan normal tapi yang baru, bukan seperti lagi suatu kehidupan sebelum kita dapat COVID-19. Nah, semuanya berubah, di dunia ini semuanya berubah. Tetapi di satu sisi ada satu hal yang tidak berubah, yaitu Alkitab kita. Firman Tuhan kita tidak pernah berubah. Nah, bagaimana kita menghadapi sesuatu yang sering berubah ini dengan Alkitab yang tidak berubah. Ini yang akan kita belajar pada hari ini. Bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap firman Tuhan yang tidak pernah berubah, sementara kita harus menghadapi sesuatu yang sering berubah. Makanya hari ini kita akan belajar mengenai sikap kita terhadap firman Tuhan. Dan ayat kita hari ini diambil dari Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita dari Esra pasal 7 ayat 1 sampai 10, dan kita akan membacanya. Saya akan membaca di sini dan Bapak Ibu Saudara-saudara membacanya di rumah. Kita akan buka dari Esra pasal 7 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10.
Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Asaria, bin Merayot, bin Seraya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu, pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan Engkau berbicara melalui pembacaan firman kami pada hari ini. Kami meminta pertolongan daripada Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian kebenaran Engkau. Tolong kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, dari bacaan kita Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, kita bisa menyimpulkan ada 4 sampai 5 hal. Yang pertama kita lihat dari ayat 1 bagian A. Di situ menceritakan perjalanan tahap pertama atau gelombang pertama daripada orang Israel yang ada di pembuangan, dalam hal ini Babel. Kemudian yang kedua dari ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-5, di situ menceritakan bagaimana silsilah daripada Esra. Dan berikutnya dari ayat 6 sampai dengan ayat 7 kita akan melihat perjalanan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem tahap kedua atau gelombang kedua. Dan ayat 8 sampai 9 menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu tiba di Yerusalem. Dan ayat 10 kita akan melihat bagaimana hati Esra terhadap firman Tuhan atau firman Allah ini. Kita lihat dari ayat 1a dikatakan situ bahwa kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asar bin Hilkia. Jadi dia katakan kemudian daripada semuanya itu, ini merujuk kepada waktu dia katakan bahwa semuanya itu merujuk kepada peristiwa-peristiwa pertama atau gelombang pertama bangsa Israel itu kembali dari pembuangan di Babel menuju kepada Yerusalem atau tempat mereka berasal. Kemudian kita lihat dari ayat 1b sampai ayat 5b berbicara mengenai silsilah daripada Esra. Dikatakan bahwa Esra ini, kita bisa melihat dari bacaan itu, kita melihat bahwa Esra adalah seorang yang sangat penting di kalangan orang Yahudi. Namanya adalah singkatan dari Azaria. Azaria artinya pertolongan Tuhan. Nah, kita juga melihat dari bacaan dari ayat 1b sampai ayat 5, kita lihat bahwa Esra berasal dari keturunan imam. Dalam hal ini Harun. Harun adalah imam pertama bangsa Israel. Nah, tujuan silsilah ini dinyatakan dalam ayat 1b sampai ayat 5 bukan untuk menunjukkan atau memperlihatkan semua dari leluhur daripada Esra ini, tetapi hanya merujuk melihat kepada bahwa Esra berasal dari keturunan imam. Dalam hari ini dia berasal dari Harun. Harun adalah imam pertama daripada orang Israel. Kemudian kita lihat ayat yang ke-6 sampai 7,
Di situ menceritakan bagaimana Ezra dan orang Israel ini berangkat pulang ke Yerusalem. Nah, kita lihat bahwa tanggal keberangkatan daripada mereka dari Babel ke Yerusalem itu dikatakan di situ baru hari pertama bulan pertama. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Israel seperti Israel pada waktu itu, pada waktu dulu keluar dari tanah Mesir yang ditandai dengan mereka melakukan perjamuan Paskah. Dan kita bisa melihat karena itu episode kedua dari atau gelombang kedua dari pulangnya bangsa Israel dari pembuangan ini itu caranya persis sama waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian di ayat 8 dan 9 kita melihat bahwa di situ dikatakan bahwa Ezra dan seluruh bangsa Israel itu tiba di Yerusalem. Nah, saudara, perjalanan Ezra dan orang Israel ini sampai ke Yerusalem memakan waktu 4 bulan. 4 bulan karena mereka berangkat tanggal 1 bulan pertama dan juga mereka tiba tanggal 1 bulan kelima. Dan perjalanan mereka itu adalah 900 mil jauhnya. Mereka berjalan selama 4 bulan. Mereka tiba ke Yerusalem, kita bisa lihat bahwa itu adalah pertolongan dari Allah yang menyertai mereka. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Israel 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan, hidup dalam penderitaan, dan kemudian sekarang mereka dipulangkan dalam 3 tahap. Tahap pertama itu dipimpin oleh Zerubabel, tahap kedua dipimpin oleh Ezra ini, dan tahap ketiga adalah Nehemia. Kita setelah kitab Ezra ini kita lihat bahwa ada kitab Nehemia. Nah, Ezra ini merupakan pemimpin dari gelombang kedua. Nah, sekarang bangsa Israel kembali, istilahnya dari pembuangan mereka kembali ke daerahnya sendiri, ke kampung mereka sendiri di mana mereka berasal. Nah, sewaktu mereka kembali, saudara, keadaan politik, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan keamanan itu sudah berubah dan tidak menentu. Tidak sama lagi sewaktu sebelum mereka dibuang. Mungkin mereka kembali sudah tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan. Sewaktu mereka kembali, mereka harus hidup dalam suatu kehidupan normal yang baru. Sama seperti kita hari ini. Kita akan memasuki new normal, kita akan memasuki suatu kehidupan yang normal, yang baru, dan itu tidak sama sebelum kita mengalami COVID-19. Bangsa Israel pun demikian. Kira-kira apa yang mereka butuhkan? Sama seperti kita hari ini, sewaktu kita memasuki suatu kehidupan baru yang normal ini, apa yang kita perlukan? Nah, saudara, semua pemimpin Israel waktu mereka pulang ke Yerusalem dari pembuangan, mereka semua membangun politik, membangun keamanan, membangun bangunan, membangun kembali kehidupan sosial yang telah runtuh. Mereka semua melakukan itu. Tetapi Ezra berbeda. Ezra tidak melakukan itu. Ezra bertekad yang lain. Nah, apa sebenarnya tekad Ezra yang berbeda daripada pemimpin-pemimpin itu? Kita akan belajar beberapa hal pada hari ini. Tekad Ezra dalam membangun kembali kehidupan kerohanian daripada bangsa Israel. Kita melihat yang pertama, seperti apa tekad Ezra? Bagaimana hati Ezra terhadap firman Tuhan? Di ayat 10 kita baca. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Poin pertama, tekad Ezra pertama adalah dia meneliti firman Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata tekad adalah mencurahkan segala perhatiannya. Jadi apa yang dilakukan Ezra yang pertama, dia bertekad, dia mencurahkan segala perhatiannya. Kalau dalam terjemahan lama kita, Indonesia dalam terjemahan lama, kata bertekad artinya dia membetulkan hatinya. Ini bukan usaha yang emosional yang mendadak, tiba-tiba, bukan.
Bukan juga secara otomatis, tetapi ada sesuatu usaha yang keras yang dilakukan oleh Ezra. Dia bertekad. Dan tekadnya apa yang pertama? Dia bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Meneliti berarti dia mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan hati-hati. Dia berkonsultasi dengan firman Tuhan, dia bertanya kepada firman Tuhan, dia menyelidiki firman Tuhan, dia belajar firman Tuhan. Dan dia mengikuti firman Tuhan. Dan yang paling penting ini sebenarnya suasana hati yang positif daripada Ezra. Saudara bisa bayangkan pulang dari tempat pembuangan seperti apa emosi daripada bangsa Israel, seperti apa mental bangsa Israel pada waktu itu. Dan mereka pulang ke daerahnya, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, semuanya tidak menentu. Tapi kita melihat tekad Ezra yang pertama yang dia lakukan adalah dia meneliti firman Tuhan. Meneliti di sini adalah lebih kepada suasana hati atau kebahagiaan yang positif. Dalam Mazmur 1, Daud kemudian mengatakan seperti ini. Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ada dua kebahagiaan di sini. Memang yang pertama adalah kebahagiaan yang negatif, yaitu di mana orang itu berbahagia ketika dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi ada kebahagiaan yang positif, yaitu dia kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang dilakukan oleh Ezra, dan inilah hati Ezra, bahwa dia memiliki satu kebahagiaan yang positif, yaitu kesukaannya adalah firman Tuhan. Itu kenapa dia meneliti firman Tuhan. Jadi Ezra bertekad untuk meneliti Taurat. Dia katakan untuk meneliti Taurat. Karena memang pada waktu itu yang ada hanya Taurat Tuhan. Belum ada Injil seperti kita hari ini. Kita punya beban sudah berbeda. Kita meneliti Taurat dan kita juga meneliti Injil. Ezra pada waktu itu dia hanya meneliti Taurat Tuhan. Nah, Daud juga menggambarkan begitu pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Daud mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Daud menggambarkan dan menyaksikan pentingnya firman Tuhan di dalam hidupnya. Dia katakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalannya. Ini sangat penting. Saudara, ada satu quote yang saya baca dari Bowden Allen. Dia mengatakan seperti ini. Pergilah dan pelajarilah kitab suci. Jika pada awalnya Anda tidak menemukan keindahan, pergilah sampai Anda merasakan kekuatan kebenaran yang mulia, karena pasti itu ada di sana. Saudara, bahwa firman Tuhan itu begitu penting karena dia menerangi jalan kita. Dia memiliki kekuatan kebenarannya ada di sana, dan itu tetap ada di sana. Dan kita harus meneliti itu. Nah, kita lihat bahwa sebagai orang-orang percaya, marilah kita bertekad untuk meneliti firman Allah. Kenapa? Karena firman Allah ini akan menerangi jalan kehidupan kita sehingga kita dapat melihat dengan jelas perjalanan hidup kita di dunia ini. Tanpa firman Tuhan kita akan berjalan di dalam kegelapan. Mungkin saudara akan berkata, ini firman, kan ini Ezra. Ezra itu kan keturunan dari Harun. Dia adalah keturunan imam.
Saya kan bukan. Jangan lupa firman Tuhan mengatakan bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, jangan mengatakan bahwa ini cuma tugasnya pendeta, ini tugasnya Pastor Roy sebagai pendeta. Bukan. Ini tugasnya seorang imam. Bukan. Meneliti firman Tuhan adalah tugas dari kita semua. Karena Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Saudara dan saya bukan hanya sebagai imam, tetapi kita adalah raja-raja. Jadi kita tidak punya alasan bahwa kita tidak meneliti firman Tuhan. Kita tidak mencurahkan segala perhatian kita kepada firman Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Saudara, beberapa hari yang lalu saya nonton ada satu acara televisi yang namanya Perspektif. Mungkin ada beberapa dari saudara yang tahu. Acara ini kemudian mengangkat membahas satu persoalan. Mungkin juga saudara tahu bahwa ada seorang gubernur yang ada di Indonesia ini, salah satu gubernur di Indonesia menyurati Menteri Kominfo bahwa harus mencabut. Dia minta supaya Menteri Kominfo ini mencabut aplikasi Injil dalam bahasa Minang. Dan dalam acara Perspektif ini, pembawa acara mengundang satu tamu. Dia adalah Lukman Hakim. Saudara mungkin tahu Lukman Hakim. Lukman Hakim adalah mantan Menteri Agama Republik Indonesia pada era pemerintahan Jokowi di periode yang pertama. Lukman Hakim mengatakan seperti ini. Dia sangat menyayangkan kenapa aplikasi Injil dalam bahasa Minang dihilangkan dari Play Store seperti itu. Dia sangat menyayangkan. Dia mengatakan seperti ini. Sebenarnya itu sangat disayangkan. Kenapa? Dia katakan seperti ini. Karena ketika kitab suci dimengerti dalam bahasanya sendiri, tinggal selangkah lagi untuk melakukannya. Saudara, itu kenapa kita meneliti firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita meneliti, kita akan mengerti, dan seperti Lukman Hakim mengatakan, tinggal selangkah lagi orang akan melakukannya. Bagaimana orang bisa melakukan firman Tuhan kalau dia tidak bisa mengerti? Jadi kita bisa melihat bahwa penelitian kita terhadap firman Tuhan akan menghasilkan pengertian, dan pengertian akan membawa kita kepada praktek untuk melakukannya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua. Poin yang kedua dari bacaan kita di ayat 10 bagian B dikatakan bahwa sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Ezra tidak hanya meneliti, tapi dia punya tekad juga untuk melakukan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidupnya. Tekad Ezra tidak berhenti hanya sampai di situ dengan meneliti, dengan mencurahkan segala isi hati, segala yang dia perlukan untuk meneliti firman Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, dia berlanjut sampai dia melakukannya. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita tidak hanya sampai kepada kita meneliti, mengerti, mengetahui firman Tuhan, tetapi kita harus punya tekad yang kuat untuk melakukannya, mempraktekannya di dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang firman Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Saudara mungkin tahu perumpamaan tentang seorang penabur dalam Lukas pasal 8. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada seorang penabur yang keluar dan kemudian dia menaburkan benih, kemudian benih itu jatuh dari dalam beberapa tempat, yaitu ada empat tempat. Yang pertama dikatakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan.
Yang kedua, bahwa benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan yang ketiga, benih itu jatuh di tengah semak belukar. Dan yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Kemudian di Lukas 8 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus menjelaskan apa yang dimaksud dengan perumpamannya itu. Dan perumpamaan yang keempat ini, benih yang jatuh di tanah yang baik. Dia katakan benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah hati yang baik, di mana orang itu mendengarkan firman Tuhan, dia bersuka cita dan dia melakukannya dalam ketekunan. Baru bisa menghasilkan buah. Ketika firman Tuhan yang kita pelajari hanya sampai di sana, firman Tuhan itu tidak akan berbuah di dalam hidup kita. Tetapi apa yang Tuhan mau adalah supaya firman Tuhan, benih yang kita pelajari, yang ditaburkan di dalam hati kita, itu menghasilkan buah. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi adalah lebih berguna setelah kita meneliti firman Tuhan, kita mengenal itu dan kita melakukannya di dalam hidup kita. Artinya kita harus menaati firman itu di dalam hidup kita. Jadi kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, bagaimana tekad Ezra. Tekad Ezra yang pertama adalah dia meneliti firman Tuhan. Kemudian kedua, dia tidak hanya meneliti tetapi dia juga melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga, Ezra tidak berhenti sampai di situ, dan kita percaya kita juga tidak berhenti sampai di situ. Kita bukan hanya meneliti dan melakukan, tetapi ada yang ketiga. Kemudian Ezra, Alkitab kita mengatakan dari Ezra pasal 7 ayat 10c, dia katakan seperti ini, serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Poin ketiga, Ezra setelah dia melakukan, dia mengajarkan firman Tuhan kepada umat Israel. Bertekad untuk mengajarkan firman Tuhan berarti ada satu komitmen yang kuat, komitmen yang besar untuk melihat firman Tuhan itu tersebar. Untuk melihat bagaimana semua orang mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menyebarkan firman Tuhan. Nah, sebagai murid-murid Yesus, bukankah kita telah diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan? Saudara, mungkin saya bisa memberikan kesaksian, dan saya percaya setiap orang yang telah percaya kepada Yesus pun mengalami hal ini. Saudara, saya mengenal Kristus dari pemberitaan firman Tuhan, dari pemberitaan Injil. Saya tidak mengenal Kristus karena saya berasal dari keturunan orang Kristen. Saya tidak mengenal Kristus karena ayah saya orang Kristen, ibu saya orang Kristen. Saya tidak mengenal Kristus karena saya lahir dari keluarga Kristen. Mungkin saya lahir di gereja, saya dipelihara oleh suster Kristen. Mungkin saya masuk di rumah sakit Kristen, bukan karena itu. Saya mengenal Kristus karena ada pemberitaan Injilnya. Saudara, pengenalan kita kepada Kristus bukan karena yang tadi saya sebutkan. Pengenalan kita kepada Kristus karena kita ada orang yang memberitakan kita firman Tuhan. Saudara bisa menyaksikan dalam hidup saudara. Hari ini kita mengenal Kristus karena ada orang yang memberitakan kita tentang Kristus. Kita bukan mengenal Kristus karena kita lahir dari ayah kita Kristen. Lahir di gereja, dipelihara oleh suster yang beragama Kristen. Mungkin saudara sekolah di sekolah Kristen. Tidak. Pengenalan kita kepada Kristus karena kita mendengar dan mengerti firman Tuhan. Kenapa? Karena Roma 13-17. Dia katakan seperti ini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Saudara, keselamatan hanya terjadi sewaktu orang berseru kepada Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana bisa mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Karena itulah kenapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Kenapa kita harus mengajarkan firman Tuhan? Supaya ada keselamatan yang terjadi bagi orang lain. Sama seperti kita hari ini. Keselamatan terjadi atas kita karena ada orang lain yang memberitakan kita firman Tuhan. Dan ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, kenapa kita harus memberitakan firman Kristus? Kenapa kita harus mengajarkannya? Karena ini penting untuk keselamatan orang lain. Firman Tuhan harus diajarkan, diberitakan agar orang lain mendengar dan datang kepada Yesus Kristus. Ya, kita sudah belajar 3 hal. 3 hal kita belajar hari ini. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, kita belajar yang pertama, tekad kita untuk meneliti firman Tuhan. Yang kedua, tekad kita untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kita bertekad untuk mengajarkan firman Tuhan agar firman Allah tersebar dan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, semakin banyak orang yang datang kepada Kristus. Kenapa? Karena ada orang yang memberitakan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan Yesus Kristus. Sebelum Dia terangkat ke surga, Dia mengatakan seperti itu. Pergilah, jadikanlah segala semua bangsa muridku. Dan Dia katakan di situ. Ada satu poin Dia katakan, ajarlah mereka. Tidak ada cara lain untuk orang mendengarkan firman Tuhan kecuali kita berkomitmen untuk mengajarkannya kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah belajar bahwa kami dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seharusnya meneliti firman-Mu, mencari tahu firman-Mu, mencurahkan segala daya dan upaya kami untuk mengenal firman-Mu, meneliti, mencari tahu dan mengenal firman-Mu. Tidak hanya sampai di situ Engkau mengajarkan kepada kami, bahwa kami pun melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Karena Engkau telah berkata, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru, hati yang baru, menjauhkan daripadamu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Engkau juga memberikan kepada kami roh-Mu berdiam di dalam hati kami sehingga kami bisa melakukan segala ketetapan-ketetapan-Mu. Kami percaya ada kemampuan untuk melakukan kebenaran. Kami juga percaya Engkau memampukan kami untuk mengajarkan firman ini kepada orang lain sehingga orang lain akan mendengarkan firman Kristus dan mereka percaya kepada Engkau dan keselamatan itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semua. Segala pujian dan hormat kami berikan bagi Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya percaya kita bukan hanya pendengar firman, tapi kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan saudara dan saya, Tuhan telah memberkati kita semua. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan kita, pemberian kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melihat hati kita dan memberkati hati kita. Mari kita berdoa untuk offering kita. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami percaya bahwa dalam segala hal Engkau
selalu memenuhi kami. Karena itu kami bersyukur, sebagai ucapan syukur kami bawa persembahan kami di hadapan Engkau. Kami berdoa, kami memberikan karena Engkau Tuhan yang telah memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk offering, perpuluhan, janjiman, persembahan khusus kami bawa di hadapan Engkau, dan biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap hati yang memberi. Kami berdoa biarlah Engkau juga memberikan kami hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami di dalam gereja ini, agar ini dapat dipakai sedemikian rupa, sebaik-baik mungkin untuk memperlebar kerajaan-Mu, untuk penyebaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub akan selalu menyertai kita. Dia yang kaya dengan rahmat, Dia yang penuh dengan kuasa, Dia yang telah memberkati kita semua, akan terus menyertai kita dan memberkati kita. Biarlah berkat-berkat itu menyertai kita. Biarlah kita mulai hari ini dan seterusnya kita diberkati oleh Dia yang adalah sumber daripada berkat. Kami bersyukur, biarlah terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pertolongan Roh Kudus akan memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap orang. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Selamat bersekutu di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu. Hi Dad. Thank you for bringing a great dad for us. Now we have a poem for you. Dad by Karen K. Boyer. He never looks for places, he never wants to boast. He just goes on quietly working for those he loves the most. His dreams are seldom spoken. His wants are very few. And the most of the time of his worries will go unspoken too. He's there, a firm foundation through all the storm of life. Steady hand to hold in times of stress and strife. A true friend we can turn to when times are good or bad. One of our greatest blessings, the man that we call Dad. Happy Father's Day. We love you, Dad. Hebat. Hebat. I love you, Daddy. Happy Father's Day. I love you, Daddy. Nafu. Jadi nak itu.
Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Papa. I love you. Mwah. Happy. Why is it happy? Happy Father's Day to you, Papa. I will buy it. Love you. Dad, you are my superhero. Ready and then love you. Mwah. Happy Father's Day. Hey Papa, Arya sayang Papa. Jenna sayang Papa. Terima kasih ajar kami baca Bible, sama ajar kami buat rumah dari kertas, ajar bermain, ajar isi celengan, ajar main gitar, ajar baca buku, ajar pasang wallpaper, ajar menggambar, ajar main mobil, ajar main Lego, ajar bikin rumah. Ini untukmu Papa. Aku sayang kamu. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Kasih Ayah telah melindungiku dan menjagaku dan kecil sampai sekarang. Thank you, Papi. Happy Father's Day. I love you. Terima kasih telah mendidikku, bertingkah seperti sahabat ketika aku membutuhkan sahabat, dan bertindak seperti orang tua ketika aku membutuhkanmu. Ayah adalah pria terbaik yang aku tahu. Selamat Hari Ayah, aku mengasihimu. This poem for my dad. Daddy, I love you for all that you do. I'll kiss you and hug you, 'cause you love me too. You feed me and need me to teach you to play. So smile, 'cause I love you. On this Father's Day, Happy Father's Day. Today I am going to read a poem for my dad. Hey Dad, I'm happy that you're mine. I kiss you and I hug you, and I think you're really fine. God bless. Father in heaven, thank you for today, Lord. Please bless my father, Lord, so he can have a long life, and please give him blessings, Lord, and protect him from the coronavirus, Lord. In Jesus Christ's name, amen. Good morning. Today I will read a poem for my dad. Dad, you're just fantastic and a great guy, through and through. I might not say it often, but it's really time you knew. So here's a wish for Father's Day to make it very clear. Happy Father's Day. I want to pray for my dad. Lord Jesus, I pray so my dad not have coronavirus, Lord, and he's always healthy, and so that he has a long life, and he get blessed by you, Lord. In Jesus Christ's name, amen. Thank you so much, Daddy, for everything that you've done for me. I couldn't imagine life without you. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Thank you, Dad. You've always had the biggest heart from you. Patience, kindness, strength, and courage. Thank you, Dad. I love you so much
for today and always. Happy Father's Day. Thank you, Daddy, for loving us. We love you, Daddy. Happy Father's Day. Mwah! Happy. Karena saya selalu dijaga. I love you, Dad. Lindungi Indonesia. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Father's Day. Happy Father's Day! My dad loved us, my dad teach us, my dad cook food for us. Happy Father's Day! We love you, Daddy. Mwah! Dad, you have given me the best thing in life. Your time, your care, and your love. I'm truly grateful to have you in my life. Happy Father's Day! Terima kasih atas kasih yang Papi sudah berikan kepada kami. We love you, Papi. Happy Father's Day. Sayangnya apa? Aku ibili Papa. Te amo, Papa. Happy Father's Day, Daddy. We love you so much. Terima kasih Daddy sudah memberikan hal yang terbaik dalam hidupku. Waktu Daddy, perawatan Daddy, dan cinta Daddy. Aku bersyukur memiliki Engkau. Happy Father's Day, Daddy. I love you. Happy Father's Day. We love you, Daddy. You are my superhero. Happy Father's Day, Papa. I love you. I love you so much. Thank you, Daddy, for everything you have done for me. I really appreciate it, and have a happy Father's Day. Thank you, Daddy, for everything you have done. I love you, Daddy. Happy Father's Day. My dad always loved me. Sometimes I play with him. He loves jogging and making some coffee and fishing. And I'm so grateful with my dad. I love you, Dad. Happy Father's Day. Thank you, Dad, for supporting me and sometimes give me advice if I'm in difficult times. I love you because you're caring, kind, and funny. And I thank God because I can have a great father like you, Dad. Thank you, I love you, and happy Father's Day. I am proud of you, Dad. I hope you are always healthy and have a long life. Happy Father's Day. Hi. That makes me happy is when I get presents. When I have toys. You. I feel excited. I feel comfort. Because my dad always helps me to do my homework. Because my dads love me. You are an awesome dad. You are my superhero. Jadi. Happy Father's Day! Engkau telah berjerih payah buat kami walaupun kau jauh, namun kasih-Mu tetap bersama kami. Untuk itu
kami bertiga ingin mengucap Happy Father's Day. We love you, Daddy. We love you, Daddy. Son rarely tells his father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I like to laugh it off, hearing this little song. Thank you for shaping my life. Thank you for teaching me all you can. You are no ordinary man, no, no. You make me everything I am. Thank you for taking the time. Thank you for showing me the way. And thank you for being there when I need you. Thank you for every single day. 1, 2, 3. Happy Father's Day. Bye-bye. Happy Father's Day. You're a cool dad. Thank you for always working hard and provide us. Thank you for teaching us to become a better person. Happy Father's Day. Day. So much, Daddy, for everything that you've done for me. I can't imagine what my life would have been without you in it. Did you dream you'd be a hero someday who would grow up and change the world some way? Well, the world you change is mine, it's true. And I wish you could see who I see in you. I see a hero, I see a light, living by faith, every day by my side. I see a hero, I see a star, showing the way, just by being who you are. Best of all, I see who I hope to be, a hero like you are to me. Every truth you teach, the prayers that you say, will never be lost or fade away. All the hours you spend just being my friend are heroic and brave in every way. I see a hero, I see a light, living by faith, every day by my side.
kabar semuanya? Semuanya baik-baik? Miss Reni gimana kabarnya? Kabar baik Miss Sinta. Bagaimana dengan adik-adik beserta keluarganya? Wow, tentu kabarnya baik-baik aja kan? Ya, nah kalau mau keluar rumah harus yang penting sekali ya. Iya benar. Tapi jangan lupa pakai masker. Dan harus selalu rajin cuci tangan. Dan jaga jarak tentunya ya. Jadi jaga jarak dong. Oke. Oh iya, hari ini ingat nggak? Ini hari apa? Hari Minggu kan? Ya adik-adik hari Minggu kan? Ada yang ingat nggak hari apa ini? Oh iya, sesuai dengan video tadi yang kita nonton, topiknya apa? My daddy is a hero. Jadinya kita mau apa Miss Sinta sebentar? Ada live Zoom dan ada permainan yang menarik tentunya. Apa ya Miss Sinta? Kita akan bermain bersama-sama. Ya, bersama. Ada permainan. Ada yang tahu nggak ini main apa? Bukan main pukul-pukul loh ya, tapi main apa Miss Reni? Panco. Berarti kalau main panco bukan sama maminya ya, mainnya sama dedinya karena sesuai topik kita. Ya benar. My daddy is a hero. Kita nggak cuma main loh di dalam, kita ketemu dengan siapa? Dengan teman-temannya yang lain. Dan yang pasti kita ketemu dengan miss-missnya. Udah kangen kan sama missnya semua? Yang pasti juga dengan siapa? Dengan dedinya. Iya. Jadi it's fun Miss Sinta. Bener ya. Masih ada loh permainan yang menarik lainnya. Penasaran pastinya. Oh iya kalau gitu udah siap nggak? Ya pasti sudah siap ya. Jangan kemana-mana, tetap di tempat duduknya ya. Karena sebentar lagi kita ada live Zoom. Yuk, gimana?